Peristiwa G30 SPKI erat kaitannya dengan sumur tua Lubang Buaya yang menjadi tempat pembuangan jasad para pahlawan revolusi. Ketujuh jenazah pahlawan revolusi yakni Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswadi Harjo, dan Leto Pierre Andreas Tendean ditemukan di sumur tua Lubang Buaya pada 4 Oktober 1965. Jasad ketujuh korban G30 SPKI tersebut baru diketemukan 3 hari setelah aksi penculikan dan pembunuhan dilancarkan oleh pasukan Cakrabirawa pimpinan Letkol Untung. Penemuan sumur tua tempat pembuangan para korban bermula pada 3 Oktober 1965. Kala itu ada informasi bahwa para jenderal dibawa ke desa Lubang Buaya. Kala itu seorang anggota polisi bernama Sukitman ditemukan. Ia sempat ikut diculik ketika berpatroli di dekat rumah DI Panjaitan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan saat peristiwa G30 SPKI terjadi. Diculik dengan kondisi mata ditutup, Sukitman rupanya dibawa ke tempat yang sama di mana para jenderal ditawan dan disiksa. Sukitman ditawan dalam sebuah ruangan di sebuah rumah. Ia ditempatkan terpisah dengan 7 korban lainnya karena dianggap bukanlah target utama penculikan. Meski begitu, Sukitman sempat melihat seorang tawanan yang masih hidup dengan pangkat bintang 2 di pundaknya dibawa ke ruangan tempat ia ditawan. Masih dalam kondisi tangan terikat, Sukitman kemudian dibawa keluar menuju teras rumah ketika hari mulai terang. Dari teras rumah tersebut, Sukitman menyaksikan dengan kedua matanya sendiri banyak orang mengerumuni sebuah sumur. Rupanya Sukitman dipaksa untuk menonton peristiwa sadis sejumlah tawanan dibawa dan dimasukkan ke dalam sumur tua secara bergantian. Para tawanan yang merupakan Dewan Jenderal itu dilempar ke dalam sumur. Pasukan PKI juga memberikan rentetan tembakan ke dalam sumur untuk memastikan mereka semua tewas. Menyaksikan pembantaian terjadi di depan matanya, Sukitman ketakutan dan berdoa agar ia tak menjadi korban berikutnya untuk dieksekusi. Sukitman tak sanggup menahan tangisnya kala itu. Ia kemudian dihampiri oleh seorang anak buah Letkol Untung yang mengatakan bahwa ia tidak dibunuh karena merupakan sama-sama seorang prajurit. Setelah eksekusi terhadap Dewan Jenderal selesai, Sukitman ikut dengan pasukan Cakrabirawa menuju gedung Penas di kawasan Halim Perdana Kusuma. Sukitman yang kelelahan kemudian tertidur. Ketika ia terbangun, ia tinggal seorang diri dan seluruh pasukan yang membawanya telah menghilang. Sukitman kemudian ditemukan oleh tim patroli Resimen Cakrabirawa di bawah pimpinan Kapten Eko yang tak terlibat dalam aksi pemberontakan. Dibawa menghadap Pangkostrat Maijen TNI Soeharto, Sukitman menceritakan peristiwa sadis yang dialaminya. Pasukan Cakrabirawa dibantu TNI AU kemudian menyusuri wilayah Halim Perdana Kusuma. Mereka mencari lokasi yang diceritakan oleh Sukitman. Mereka lalu menemukan sebuah rumah atau pondok kecil di kawasan Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur. Di dekat rumah yang merupakan milik seorang guru aktivis PKI itu ditemukan sebuah sumur tua, tepatnya di bawah sebuah pohon pisang. Sumur tersebut mencuri perhatian karena tertimbun tanah dan ditutupi dedaunan segar, gedebok pisang, dan ditemukan sejumlah potongan kain. Penggalian awal dilakukan dibantu warga sekitar. Pada kedalaman 8 meter sudah tercium bau busuk dan pada kedalaman 12 meter ditemukan bagian tubuh para korban. Dikomandoi langsung oleh Soeharto, evakuasi jenazah baru dilakukan pada 4 Oktober 1965 oleh pasukan KKO dan RPKAD. Sehari kemudian, tepatnya pada 5 Oktober 1965, ketujuh jenazah pahlawan revolusi dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.
Lubang Buaya menjadi saksi bisu peristiwa berdarah G30 SPKI karena menjadi tempat pembuangan jenazah Dewan Jenderal yang dibunuh oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sebelum peristiwa G30 SPKI meletus, Lubang Buaya sudah dijadikan sebagai pusat pelatihan pasukan oleh PKI. Menjadi markas pasukan PKI, Lubang Buaya pada akhirnya menjadi tujuan akhir pasukan Cakrabirawa di bawah pimpinan Letkol Untung membawa Dewan Jenderal yang ditawan. Lubang Buaya menjadi lokasi ketujuh perwira TNI disiksa dan dieksekusi secara sadis hingga tewas. Ketujuh jasad para perwira tersebut dibuang di sebuah sumur tua yang kini disebut Sumur Maut Lubang Buaya. Sumur maut berkedalaman 12 meter dan berdiameter 75 cm itu menjadi akhir dari rentetan peristiwa penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap Dewan Jenderal. Seorang agen polisi tingkat 2, Sukitman, yang ikut diculik pasukan Letkol Untung menceritakan bagaimana mengerikannya eksekusi pasukan PKI terhadap 7 pahlawan revolusi. Sukitman menyaksikan dengan kedua matanya sendiri. Banyak orang mengerumuni sumur tua yang berada di belakang rumah seorang guru aktivis PKI. Para jenderal dibawa dari teras penyiksaan. Satu persatu dari mereka dimasukkan ke dalam sumur tua tersebut. Pasukan PKI juga memberikan rentetan tembakan ke dalam sumur untuk memastikan mereka semua tewas. Berada di kedalaman 12 meter, jasad para jenderal ditimbun menggunakan tanah, dedaunan, hingga gedebok pisang. Akibat sempitnya diameter sumur, proses pengangkatan jenazah tidak bisa dilakukan secara langsung karena sumur hanya bisa dimasuki oleh satu orang. Proses evakuasi akhirnya dilakukan dengan cara satu orang masuk ke dalam sumur. Jasad para korban kemudian ditarik ke atas menggunakan tali. Dikomandoi langsung oleh Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Pangkostrat, evakuasi jenazah baru bisa dilakukan oleh pasukan KKOAL dan RPKAD. Kini Sumur Maut Lubang Buaya menjadi bagian dari kompleks Monumen Pancasila Sakti yang diresmikan Soeharto pada tahun 1973. Tujuannya, Lubang Buaya dijadikan monumen yakni untuk mengenang perjuangan para pahlawan revolusi dan juga merupakan upaya membebaskan Indonesia dari ancaman ideologi komunis. Jenderal Abdul Haris Nasution adalah satu-satunya jenderal yang lolos dari target penculikan pasukan Cakrabirawa dalam peristiwa G30 SPKI. Aha Nasution lolos dari serbuan pasukan Cakrabirawa yang menyerbu rumahnya di Jalan Teguh Umar nomor 40, Menteng, Jakarta Pusat pada 1 Oktober 1965 dini hari. Nasution merupakan target utama dalam operasi penculikan pada malam tersebut. Pemicu Nasution menjadi target utama yakni karena sikap dan pandangannya terhadap Partai Komunis Indonesia. Di sisi lain, pengaruh Nasution dalam tubuh TNI juga disinyalir masih besar sebagai jenderal senior di sana. Tokoh yang bertugas memimpin pasukan penangkapan Nasution adalah Letnan Dul Arif dan timnya yang terdiri dari 4 truk dan 2 mobil. Oleh karena itu, jumlah pasukan yang dikerahkan untuk menjemputnya pun lebih banyak, hampir 2 peleton yang menumpang 3 truk dan 2 mobil web. Pukul 4 pagi, mereka berusaha masuk ke kediaman rumah Nasution secara diam-diam. Sekitar 15 tentara dikirim masuk ke dalam rumah. Mereka mengira Nasution pasti sudah terlelap. Namun ternyata ia masih terjaga bersama istrinya. Nasution sendiri tidak mendengar ada suara apapun. Sementara istrinya mengatakan bahwa ia mendengar ada suara pintu yang dibuka paksa. Johanna Sunari, istri Nasution, kemudian beranjak dari tempat tidurnya dan mengintip dari balik pintu kamar yang ia buka.
Johana terkejut ternyata rumahnya telah dibobol oleh pasukan Cakrabirawa. Ia lantas memberitahu bahwa pasukan yang akan membunuh suaminya telah datang. Nasution kala itu lantas mengajak Johana dan sang putri, Ade Irma Nasution, untuk kabur dari pintu belakang kamarnya. Namun ketika hendak menyusuri koridor pintu samping rumahnya, Nasution dan anak istrinya dihujani tembakan dari pasukan Cakrabirawa. Mendengar suara letusan tembakan beberapa kali, ibunda dari Nasution juga terbangun dari tidurnya. Kamarnya persis berada di sebelah kamar Nasution. Ibu dan adik Nasution, Mardiah, langsung berlari ke kamar tidur Nasution. Di dalam kamar tersebut, Johana kemudian menitipkan putrinya, yakni Ade Irma Nasution, kepada adik iparnya, Mardinah. Namun karena panik, Mardinah malah membawa keluar Ade Irma lewat pintu yang seharusnya tak dibuka. Pasukan Cakrabirawa langsung menghujani tembakan kepada Mardiah dan Ade Irma. Kondisi malam berdarah itu semakin menegangkan karena Nasution disudutkan dengan dua pilihan sulit. Nasution didesak Johana untuk pergi menyelamatkan diri, namun di sisi lain putrinya sedang terluka karena ditembak. Sang jenderal pun kemudian memanjat tembok pagar kedutaan besar Irak yang bersebelahan dengan rumahnya. Sementara ketika Nasution menyelamatkan diri, Letu Pierre Tendian terbangun dari tidurnya di pavilion sebelah rumah Nasution. Ia kemudian masuk ke rumah Nasution dengan membawa senjata. Pasukan penjemput kemudian bertanya siapa dia. Tendian kemudian menjawab, ia adalah ajudan Nasution. Namun sebagian besar pasukan salah mendengar dan mengiranya sebagai Nasution. Tendian diikat kemudian dibawa ke truk. Tak lama bunyi peluit terdengar, isyarat misi penculikan jenderal berhasil dilakukan. Nasution yang lari ke kedubes Irak bersembunyi di tong tatakan air sampai pagi hingga akhirnya keluar ketika kondisi sudah aman. Kala itu, Johana menyuruh Kolonel Hidayat, komandan Pas Pampres, untuk menjemput suaminya di kedubes Irak. Kolonel Hidayat membawa dan menyembunyikan Nasution di bagasi mobil sampai ke markas Kostrad. Dalam malam berdarah G30 SPKI, tidak seperti jenderal yang lain, AH Nasution menjadi satu-satunya orang yang selamat dari target pembunuhan. Namun malam itu ajudannya, Pierre Tendian, diculik dan buah hatinya turut tewas dengan luka tembak di punggungnya. Kini rumah yang menjadi saksi sejarah peristiwa berdarah itu telah dijadikan sebagai museum jenderal besar AH Nasution. Museum itu berisi diorama peristiwa pada malam mencekam tersebut. Di samping rumah Nasution juga masih ada pagar tembok yang dipanjat sang jenderal untuk menyelamatkan diri dari pasukan Cakrabirawa. Peristiwa berdarah G30 SPKI 1965 menyisakan kepiluan, di mana 7 jenazah pahlawan revolusi yang menjadi korban baru berhasil dievakuasi pada 4 Oktober 1965. Sehari kemudian, tepatnya pada 5 Oktober 1965, ketujuh jenazah pahlawan revolusi yakni Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mastirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isa Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo, dan Letu Pierre Andreas Tendian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Pemakaman ketujuh pahlawan revolusi tersebut bertepatan dengan Hari Angkatan Bersenjata.
Upacara pemakaman dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Markas Besar Angkatan Darat yang berada di utara Monas, Jakarta Pusat. Satu persatu jenazah dinaikkan ke atas Panser PCMK-2 Saracen didampingi dan dikawal seorang perwira tinggi. Sejak semalam sebelumnya, 7 jenazah pahlawan revolusi disemayamkan di sana. Tiap mendiang sudah digelari pahlawan revolusi dan mendapat kenaikan pangkat 1 tingkat. Iring-iringan militer yang membawa ke-7 jenazah keluar dari aula Departemen Angkatan Darat. Setidaknya sebanyak 30 truk RPK AD berjalan di depan rombongan. 7 peti jenazah berbalut bendera merah putih diangkut menggunakan Panser PCMK-2 Saracen membelah jalanan Jakarta. Panser PCMK-2 Saracen adalah kendaraan militer yang dibeli Jenderal Ahmad Yani dan Maijen Sutoyo dari London pada tahun 1959. Kendaraan dengan 6 roda ini dibuat oleh perusahaan asal Inggris yang bernama Alvis. Sementara produknya diberi nama Saracen. Kala itu tanpa keduanya sadari, mereka ibarat tengah membeli kendaraan yang digunakan mengantar jenazah mereka ke pemakaman 7 tahun kemudian. Rombongan Panser PCMK-2 Saracen yang membelah jalanan Jakarta disambut ribuan orang di sepanjang jalannya menuju Taman Makam Pahlawan Kalibata. Rute yang dilalui iringan jenazah setelah keluar dari Markas Besar Angkatan Darat yakni melintasi Jalan Merdeka Timur, Cikini Raya, Salemba, Matraman Raya, Jatinegara, Cawang, Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jalan Pasar Minggu, lalu tiba di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Panser PCMK-2 Saracen sebelumnya juga digunakan untuk mengangkut ke-7 jenazah ke Rumah Sakit Pusat TNI AD Gatot Subroto untuk dilakukan visum. Oleh TNI, panser ini juga turut serta digunakan untuk menyerang tempat persembunyian kombatan PKI di Lanut Halim Perdana Kusuma serta Lubang Buaya. Saat itu Panser PCMK-2 Saracen masuk dalam unit Batalion Kavaleri 7 yang berada di bawah Komando Kodam 5 yang sekarang Kodam Jayakarta. Menjadi saksi bisu peristiwa berdarah G30 SPKI, Panser PCMK-2 Saracen kini dipamerkan di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur. Rumah Jenderal Abdul Haris Nasution menjadi saksi bisu peristiwa berdarah G30 SPKI. Di rumah itulah Jenderal A.H. Nasution nyaris terbunuh karena menjadi target penculikan oleh pasukan Cakrabirawa. Ade Irma Suryani, putri bungsu Jenderal A.H. Nasution, juga tertembak di rumah tersebut saat pasukan Cakrabirawa datang melakukan penyerbuan. Rumah yang berada di Jalan Teguh Umar nomor 40 Penteng, Jakarta Pusat tersebut ditempati Jenderal A.H. Nasution sejak ia menjabat KSAD pada tahun 1949. Setelah peristiwa G30 SPKI, rumah tersebut masih dihuni Nasution dan keluarga sampai sang jenderal meninggal dunia pada 6 September tahun 2000. Kini rumah yang merupakan saksi sejarah peristiwa G30 SPKI tersebut telah berubah menjadi Museum Sasmita Loka A.H. Nasution. Di dalam Museum Jenderal A.H. Nasution kini terdapat diorama yang menggambarkan peristiwa mencekam itu. Kamar pribadi Jenderal A.H. Nasution di mana sang jenderal, istrinya, dan Ade Irma tidur pada malam yang tragis itu masih sama seperti saat peristiwa terjadi. Terdapat beberapa patung saat pasukan Cakrabirawa mengendap-endap di balik pintu kamar. Ada juga patung saat Jenderal A.H. Nasution kabur melompati tembok. Di ruang makan terlihat patung pasukan Cakrabirawa mengerahkan senjata ke arah istri Jenderal A.H. Nasution, yakni Johanna yang sedang menggendong Ade Irma yang sudah berlumuran darah.
Bahkan ditangkapnya Letu Pierre Tendean dan tertembaknya Ade Irma Suryadi juga tergambar jelas dalam diorama yang ada di museum tersebut. Selain diorama, lubang peluru yang menembus tembok kamar tidur Jenderal AH Nasution pun masih dipertahankan. Sejumlah benda koleksi pribadi milik Jenderal AH Nasution seperti pakaian, senjata, buku, hingga perabotan rumah bisa dilihat di dalam museum. Museum Jenderal AH Nasution diresmikan pada 3 Desember 2008 bertepatan dengan ulang tahun Sang Jenderal oleh Presiden RI saat itu Susilo Bambang Yudhoyono. Tanggal 5 Oktober 1965 menjadi peringatan Hari Angkatan Bersenjata atau hari lahirnya Tentara Nasional Indonesia yang paling memilukan bagi Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, bahkan bangsa Indonesia. Peringatan HUT TNI 1965 diperingati bersamaan dengan pelepasan jenazah para jenderal yang menjadi korban dalam tragedi G30S PKI. Jenderal Abdul Haris Nasution yang kala itu menjabat sebagai Menko Hankam Kasat harus melepas jenazah 6 rekan sesama jenderal dan seorang perwira yang merupakan ajudan pribadinya. Upacara yang digelar di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta Pusat dipenuhi ribuan orang yang kebanyakan dari mereka berseragam militer. Nasution yang kala itu mengalami patah tulang karena menyelamatkan diri dari upaya penculikan pasukan Cakrabirawa hadir menggunakan tumpuan sebuah tongkat. Didapuk untuk memberikan sambutan dalam melepas 7 jenazah, Nasution terbata-bata dalam menyampaikan pidatonya. Hari itu begitu berat bagi Nasution bukan lantaran dia baru lolos dari percobaan penculikan yang bisa membuatnya terbunuh. Namun saat itu putrinya tengah sekarat di rumah sakit karena tertembak oleh pasukan Cakrabirawa. Tak hanya itu, ajudan setia Nasution yakni Letu Pierre Andreas Tendean turut gugur dalam peristiwa berdarah tersebut. Nasution menyebutkan bahwa apa yang menimpa kepada para korban sebagai fitnah yang lebih kejam dari pembunuhan. Satu persatu nama jenazah pun disebutkan. Jenderal Nasution menegaskan para anggota yang masih ada memiliki kewajiban meneruskan perjuangan serta tugas TNI. Meskipun berat, Jenderal AH Nasution dan lainnya mengikhlaskan kepergian teman perjuangannya. Para pahlawan ini haruslah menghadap kepada asal mula mereka dan yang menciptakan yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada akhirnya dialah panglima kita yang paling tertinggi dan menentukan segala sesuatu. Dirinya juga meyakini kebenaran akan tetap menang dan yang tidak benar akan hancur. Berikut pidato lengkap Jenderal AH Nasution ketika pemakaman korban G30S. Prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang lepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, Hari Angkatan Bersenjata kita. Hari yang selalu gemilang, tapi yang kali ini hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh khianatan, dihinakan oleh penganiayaan. Tetapi Hari Angkatan Bersenjata kita setiap prajurit tetap rayakan dalam hati sanubari kita dengan tekad kita, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jenderal Suprapto, Jenderal Hartono, Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan,
Jenderal Sutoyo, Letnan Tendean, kamu semua mendahului kami. Kami semua yang kamu tinggalkan punya kewajiban meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas angkatan bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci. Kamu semua, tidak ada yang lebih tahu daripada kami yang di sini, daripada saya. Sejak 20 tahun kita selalu bersama-sama membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita. Saya tahu kamu manusia tentu ada kekurangan, ada kesalahan. Kita semua demikian. Tapi saya tahu kamu semua telah 20 tahun penuh memberikan semua dharma baktimu, semua yang ada padamu untuk cita-cita yang tinggi itu. Dan karena itu, kamu biarpun hendak dicemarkan, hendak difitnah bahwa kamu pengkhianat, justru di sini kami semua saksi yang hidup. Kamu adalah telah berjuang sesuai dengan kewajiban kita semua menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan. Tidak ada yang ragu-ragu. Kami semua sedia juga mengikuti jalan kamu. Jika memang fitnah mereka itu benar, kami akan buktikan. Rekan-rekan, adik-adik saya sekalian, saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal bersama lainnya akan meneruskan perjuangan kamu, membela kehormatan kamu. Menghadaplah sebagai pahlawan, pahlawan dalam hati kami seluruh TNI. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhirnya dialah panglima kita yang paling tertinggi. Dialah yang menentukan segala sesuatu, juga atas diri kita semua. Tetapi dengan keimanan ini juga kami semua yakin bahwa yang benar akan tetap menang dan yang tidak benar akan tetap hancur. Fitnah, fitnah berkali-kali. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Tapi jangan kita dendam hati. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepadanya meneguhkan kita, karena Dia perintahkan kita semua berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.
6 jenderal serta seorang perwira militer Indonesia menjadi korban pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1965. Ketujuh pahlawan tersebut yakni Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mastirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parmat, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo, dan Leto Pierre Andreas Tendean. Mereka semua gugur dalam peristiwa penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan Cakrabirawa pada 1 Oktober 1965 dini hari. Bukti keganasan pembantaian yang dilakukan pasukan Cakrabirawa masih tersisa jelas dari pakaian-pakaian terakhir para korban yang berlumur darah. Sejak hilang diculik pada 1 Oktober 1965, 7 jenazah pahlawan revolusi yang menjadi korban baru berhasil ditemukan di Lubang Buaya dan dievakuasi pada 4 Oktober 1965. Saat pengangkatan jenazah, Jenderal Ahmad Yani ditemukan dalam kondisi hanya mengenakan celana pendek saja. Baju Ahmad Yani hilang dan tidak ditemukan, diduga karena penyeretan yang dialami saat dibawa ke Lubang Buaya. Mayor Jenderal Raden Suprapto ditemukan mengenakan kemeja putih berlengan panjang yang sudah berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Mirisnya, baju Suprapto dipenuhi bercak hitam bekas darah yang mengering sebelum ia dimasukkan ke Lubang Buaya. Jenazah Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo ditemukan masih mengenakan pakaian tidurnya, setelan kimono batik berwarna coklat. Selain pakaian terakhir yang dikenakan, juga ditemukan kain tali yang digunakan untuk mengikat kaki, tangan, dan kepala Sutoyo saat penculikan. Bahkan cincin pernikahan dan arloji Sutoyo juga ditemukan masih menempel di tubuhnya hingga akhir hayat sang Maijen. Sementara pakaian terakhir yang dikenakan oleh Maijen TNI Donald Ishak Panjaitan adalah seragam PDU 4 TNI Angkatan Darat. Namun setelah pakaian dinas tersebut dilepaskan oleh pasukan PKI, rupanya DI Panjaitan mengenakan celana tidur di dalamnya yang ditemukan penuh bercak darah. Cincin kawin, topi berlubang bekas peluru, serta proyektil peluru yang menembus tengkorak DI Panjaitan juga ditemukan saat pengangkatan di Lubang Buaya. Kemudian Mayor Jenderal Siswondo Parman, jasadnya ditemukan mengenakan seragam dinas lengan pendek dan kaos kaki yang hanya sebelah. Di baju dinas yang terakhir dikenakan S. Parman juga ditemukan sobekan bekas sayatan celurit di bagian pinggang sebelah kirinya. Sapu tangan, dompet, cincin kawin, hingga proyektil peluru yang menembus tengkorak S. Parman juga ditemukan oleh tim pengangkatan jenazah yang dilakukan oleh prajurit KKO. Sementara Mayor Jenderal Mastirto Darmo Haryono sama seperti Ahmad Yani, ia ditemukan dalam kondisi hanya mengenakan celana pendek tanpa pakaian. Celana pendek tersebut menjadi saksi sadisnya penyiksaan yang diterima MT Haryono. Ia ditembak di rumahnya, lalu diseret menuju mobil untuk menuju lokasi penyiksaan di Lubang Buaya. Setibanya di Lubang Buaya, MT Haryono disiksa hingga tewas dan jasadnya dibuang ke dalam sumur beserta ke-6 korban lainnya. Terakhir, Leto Pierre Andreas Tendean. Baju yang dikenakannya saat diculik dari rumah Jenderal Ahana Sution, yakni setelan jaket dan celana panjang. Tali dan pita yang digunakan untuk mengikat tangan serta kaki Pierre Tendean juga ditemukan di Lubang Buaya. Brigjen Mustafa Syarif Suparjo menjadi satu dari sejumlah tokoh yang ditangkap karena terlibat peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Brigjen Suparjo merupakan gembong PKI yang terakhir ditangkap seusai buron pasca peristiwa tersebut. Hampir 2 tahun menjadi buronan, Suparjo akhirnya ditangkap pada 12 Januari 1967 di tempat persembunyiannya di kawasan Halim Perdana Kusuma. Setelah tertangkap, Suparjo pun diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilhub dan divonis hukuman mati.
Suparjo akhirnya harus menemui ajalnya pada 18 Maret 1967 di tangan regu tembak. 3 hari sebelum dieksekusi mati, Suparjo mendapat kunjungan dari keluarganya untuk yang terakhir kali. Dalam pertemuan perpisahan tersebut, Suparjo memberikan kenang-kenangan kepada keluarganya berupa sepasang sepatu miliknya. Namun, tak hanya mewariskan sepatu, Suparjo juga meninggalkan penderitaan untuk keluarganya karena ia terlibat dengan PKI. Dikutip dari majalah Intisari edisi September 2004 dengan judul artikel Jalan Damai Anak-anak Korban Konflik 1965, Sugiarto, anak Brigjen Suparjo, memberikan kesaksian pilunya. Pasca peristiwa G30S yang mengerikan, ejekan dan cemoohan adalah makanan sehari-hari bagi Sugiarto selama kurang lebih setahun. Bahkan satu bekas luka di punggungnya menjadi kenang-kenangan yang tidak pernah ia lupakan. Luka itu didapatnya saat melindungi sang adik dari amukan massa. Dengan susah payah, ia berhasil menyabet gelar dokter gigi. Ini terbentur Surat Keputusan atau Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1981. Bahkan, peraturan ini masih berlaku sampai sekarang. Intinya, peraturan itu melarang keluarga tahanan politik menjadi pegawai negeri. Meski selalu dirundung intimidasi dan perlakuan buruk, Sugiarto tak mau meratapi nasibnya sebagai anak gembong PKI. Sang ibu, yakni Triswati, menjadi sosok yang menguatkannya. Ibunya selalu bersikap tabah menghadapi kenyataan ini. Di mata Sugiarto, Triswati merupakan ibu yang hebat karena mampu merawat 12 anaknya seorang diri karena ditinggal Brigjen Suparjo. Meski menderita gara-gara sang ayah, Sugiarto tak pernah kecewa ataupun menyalahkan Brigjen Suparjo. Ia percaya ayahnya tidak salah. Hal itu dikuatkan dengan keterangan dari rekan ayahnya, yakni Ibrahim Aji, mantan Panglima Siliwangi. Ibrahim Aji adalah sosok pengganti ayah bagi keluarga Sugiarto. Ia selalu menolong di saat kesulitan-kesulitan datang tiada henti. Bahkan Ibrahim Aji menikahkan seorang putranya dengan seorang putri Suparjo. Sugiarto yang menganggap Ibrahim Aji sebagai ayah sambung sempat menanyakan apakah Suparjo sang ayah bersalah atas peristiwa G30 SPKI. Sugiarto mengaku lega dijelaskan Ibrahim Aji bahwa Suparjo adalah seorang tentara yang profesional. Ia dieksekusi karena melaksanakan tugasnya. Brigjen Mustafa Syarif Suparjo menjadi satu dari sejumlah tokoh yang ditangkap karena terlibat peristiwa G30 SPKI. Sama seperti Letkol Untung Syamsuri, DN Aidit, dan pentolan PKI lainnya, Brigjen Suparjo juga buron setelah upaya kudeta G30 SPKI gagal. Namun dari pentolan PKI lainnya yang telah dieksekusi mati, hanya Suparjo yang berhasil buron hingga 2 tahun lamanya. Bahkan dalam pelariannya, Suparjo menggunakan sejumlah nama samaran untuk mengelabui pasukan Kodam 5 Jaya yang memburunya. Namun Suparjo akhirnya ditangkap pada 12 Januari 1967. Kala itu, ia tengah bersembunyi di rumah seorang temannya bernama Kopral Udara Sutarjo yang tinggal di Kompleks Auri Rajawali di Halim Perdana Kusuma. Setelah tertangkap, Suparjo pun diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa dan divonis hukuman mati. 3 hari sebelum dieksekusi mati, Suparjo mendapat kunjungan dari keluarganya untuk yang terakhir kalinya. Dalam pertemuan perpisahan tersebut, Suparjo memberikan kenang-kenangan kepada keluarganya berupa sepasang sepatu miliknya. Kemudian di malam sebelum eksekusi mati dijalankan, Suparjo sempat mengumandangkan azan dari dalam selnya. Tak hanya mengumandangkan azan, Suparjo juga menyanyikan lagu Indonesia Raya di malam jelang eksekusi mati. Suparjo akhirnya harus menemui ajalnya pada 18 Maret 1967 di tangan regu tembak.
Berperan sebagai orang yang menyusun target penculikan dan pembunuhan Dewan Jenderal, nasib Syam Kamaruzaman berakhir tragis pasca peristiwa G30 SPKI. Syam Kamaruzaman merupakan satu dari sejumlah tokoh gembong PKI yang ditangkap dan berakhir menjalani eksekusi mati. Bersama DN Aidit, Brigjen Suparjo, Letkol Untung, dan tokoh-tokoh lainnya, Syam Kamaruzaman merencanakan penculikan dan pembunuhan Dewan Jenderal. Di PKI, Syam Kamaruzaman menduduki posisi strategis. Ia menjabat sebagai Kepala Biro Khusus Partai Komunis Indonesia atau PKI yang juga teman dekat dari DN Aidit, Ketua CC PKI. Aidit banyak berkoordinasi dengan Syam saat persiapan G30 SPKI. Ia juga merupakan sosok yang memanas-manasi Aidit agar cepat bergerak melancarkan aksi. Bahkan, kala itu Syam jugalah yang menyusun target penculikan pasukan PKI, yakni 7 jenderal yang disebut membentuk Dewan Jenderal. Aidit kala itu terbujuk rayuan Syam karena dijanjikan pasukan pendukung yang telah siap. Padahal, faktanya hanya segelintir pasukan yang disiapkan Syam. Syam kemudian berlagak seolah-olah memimpin gerakan ini, bahkan para perwira militer G30 SPKI seperti Letkol Untung, Brigjen Suparjo, dan Kolonel Latif berada di bawah komandonya. Letkol Untung dan Brigjen Suparjo kala itu sempat curiga, pasalnya dukungan tank dan kendaraan lapis baja yang dijanjikan Syam tak kunjung datang. Pasukan pendukung yang dijanjikan Syam rupanya hanya omong kosong, padahal kala itu pasukan PKI sudah terlanjur bergerak. Benar saja, setelah melancarkan aksi penculikan dan pembunuhan, pasukan PKI pimpinan Letkol Untung tumbang dihajar pasukan yang dikerahkan oleh Mejen Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Pangkostrat. Meski merupakan gembong PKI, ada pula isu yang menyebutkan bahwa Syam adalah bagian dari intel militer yang disusupkan ke dalam PKI yang kemudian mengacaukan internal PKI. Hal tersebut dikuatkan dengan pengakuan Syam di persidangan. Keterangannya kepada hakim tidak jelas dan tidak mewakili orang yang tertuduh PKI. Selain itu, Biro Khusus dalam PKI yang dikepalai oleh Syam Kamaruzaman dikabarkan sebenarnya tidak ada. Meski demikian, Syam termasuk pihak yang bertanggung jawab atas G30S. Syam dijatuhi hukuman mati pada 1968. Namun Syam terus muncul sebagai saksi persidangan dan membuat eksekusi matinya ditunda. Syam Kamaruzaman akhirnya dieksekusi pada September 1968. Ade Irma Suryani, anak Jenderal A.H. Nasution, ikut menjadi korban dalam peristiwa berdarah G30S PKI tahun 1965. Tak ada yang mengira dari deretan jenderal dan perwira yang menjadi korban, ada seorang anak yang ikut gugur dalam peristiwa berdarah tersebut. Ade Irma Suryani Nasution ditembak oleh pasukan Cakrabirawa di rumahnya, Jalan Teguh Umar nomor 40, Menteng, Jakarta Pusat. Pada malam berdarah itu, Ade Irma Suryani yang kala itu berusia 5 tahun tengah tertidur bersama kedua orang tuanya A.H. Nasution dan Johanna Sunari. Di malam 1 Oktober 1965, pasukan Cakrabirawa menyerbu rumah A.H. Nasution dan mendobrak masuk untuk menculik sang jenderal. Johanna Sunari, istri A.H. Nasution yang terbangun dari tidurnya, lantas memberitahu bahwa pasukan yang akan membunuh suaminya datang. Johanna mewanti-wanti agar suaminya jangan keluar. Namun A.H. Nasution lalu berkata bahwa biar dirinya lah yang menghadapi pasukan itu. Saat A.H. Nasution membuka pintu kamar, pasukan Cakrabirawa menghujani tembakan ke arahnya dan anak istrinya. Mendengar suara letusan tembakan beberapa kali, ibunda dari A.H. Nasution juga terbangun dari tidurnya. Kamarnya persis berada di sebelah kamar A.H. Nasution.
Johanna lalu mengatakan yang harus diselamatkan adalah suaminya, Aha Nasution. Dia pun meminta agar Mardiah memegang Ade Irma. Namun karena panik, Mardiah membawa keluar Ade Irma lewat pintu yang seharusnya tak dibuka. Pasukan Cakrabirawa langsung menghujani tembakan kepada Mardiah dan Ade Irma. Aha Nasution pun dirundung kebimbangan. Ia harus pergi menyelamatkan diri, namun di sisi lain putrinya sedang terluka terkena tembakan. Namun kala itu Johanna meyakinkan suaminya bahwa sang putri akan baik-baik saja bersamanya. Aha Nasution lantas pergi menyelamatkan diri dengan memanjat tembok pagar rumahnya yang berbatasan dengan kedutaan Irak. Saat Johanna mengatakan Aha Nasution untuk pergi menyelamatkan diri dari incaran G30S, sempat terjadi dialog mengharukan antara Ade Irma dan kedua orang tuanya. Padahal saat itu kondisi Ade Irma sangat lemah. Ia dalam gendongan ibunya mengantarkan Aha Nasution pergi menyelamatkan diri. Sebelum Aha Nasution pergi, Ade Irma sempat menanyakan kepada sang ayah mengapa dirinya ditembak oleh pasukan Cakrabirawa. Lalu juga percakapan antara Johanna dengan Ade Irma yang menyayat hati. Setelah pasukan Cakrabirawa pergi, Johanna membawa Ade Irma ke RSPAD Gatot Subroto untuk mendapatkan perawatan. Buntu terluka ditembak di punggung, Ade Irma Suryani Nasution pun saat itu disebut menjalani sejumlah operasi demi bisa bertahan hidup. Namun setelah 5 hari menjalani perawatan, Ade Irma harus berpulang karena luka tembak yang cukup parah. Kepergian Ade Irma tak hanya menyisakan duka bagi keluarga Aha Nasution. Rakyat Indonesia pun turut meluapkan kesedihan mereka dan mengenangnya sebagai pahlawan. Pada 7 Oktober 1965, ketika Ade Irma dimakamkan, Aha Nasution tak kuasa menahan kesedihan melepas kepergian putri kecilnya. Aha Nasution pun menuliskan sebuah kalimat ungkapan rasa sayangnya di batu nisan Ade Irma. Sebuah gerbong pengangkut tebu menjadi saksi bisu tragedi berdarah keganasan Partai Komunis Indonesia atau PKI tahun 1948 di Magetan, Jawa Timur. Diketahui PKI melakukan pemberontakan di wilayah Madiun, Magetan, dan sejumlah daerah lainnya di wilayah Jawa Timur pada tahun 1948. Ini adalah gerbong Kertapati, di mana di dalam gerbong ini dulunya untuk mengangkut 108 korban keganasan PKI di Madiun di tahun 1948. Dari 108 korban, 67 diketahui identitasnya, sedangkan 41 sisanya tidak diketahui identitasnya sama sekali. Pemberontakan yang dipimpin oleh Musso tersebut melakukan pembantaian sejumlah orang yang dianggap berseberangan dan mengganggu pergerakan paham komunisme. Sasaran utama mereka yakni pejabat, aparat polisi, tentara, guru, tokoh organisasi, kiai, dan sebagian besar kepala desa di wilayah Madiun dan Magetan. Tujuan menghabisi para tokoh-tokoh setempat karena PKI ingin menggantikan posisi-posisi vital yang ada untuk menyebarkan paham komunis. Di Magetan, target utama pembantaian oleh pasukan PKI adalah para kiai dan tokoh masyarakat setempat. Pesantren Sabilul Muttaqin atau yang lebih dikenal dengan pesantren Takran Magetan menjadi salah satu sasaran keganasan pasukan PKI.
Para kiai, ustadz hingga guru pengajar dibunuh dan mayatnya dibuang ke sejumlah sumur tua di wilayah setempat. Pasukan PKI membawa para korbannya menggunakan sejumlah truk dan bahkan kereta pengangkut tebu di pabrik gula Rejosari. Ratusan korban baik yang tewas ataupun masih hidup diangkut menggunakan gerbong Kertapati menuju sumur kematian. Semua korban kemudian dimasukkan ke sumur tua, bahkan korban yang masih hidup juga dimasukkan ke dalam sumur lalu dilempari batu hingga tewas. Salah satu sumur tua yang menjadi saksi bisu kekejaman pasukan PKI tersebut berada di Dusun Soko, Kecamatan Bendo, Magetan, Jawa Timur. Mereka yang dibantai dalam lubang sumur tua tersebut bukanlah penduduk asli, melainkan orang jauh yang meliputi kiai, tokoh masyarakat, pamong desa, pegawai, dan termasuk warga biasa lainnya. Para korban ditangkap dari berbagai desa di Kabupaten Madiun dan Magetan. Kemudian mereka dibawa ke kawasan pabrik gula Rejosari. 108 korban yang diangkut dengan gerbong tadi kemudian dimasukkan ke dalam sumur yang sekarang dibangun sebuah monumen. Dan inilah adalah daftar nama 67 korban yang diketahui dan 41 sisanya tidak diketahui. Gerbong atau lori yang biasanya digunakan untuk mengangkut tebu dari pabrik gula Rejosari digunakan untuk mengangkut para korban keganasan PKI. Sebelumnya gerbong kereta ini digunakan untuk mengangkut gula yang sudah jadi ke stasiun Kanigoro, Madiun. Kemudian para korban dibawa ke desa Soko, Kecamatan Bendo yang berjarak sekitar 8 km dari pabrik gula. Setelah sampai di desa Soko, korban dibawa dan dibuang ke sebuah sumur. Beberapa orang yang masih hidup ditimbun hidup-hidup dengan batu besar. Sumur tua saksi bisu peristiwa 1948 tersebut kini telah dibangun menjadi monumen tetengger bekas tempat pembuangan 108 korban. Di samping monumen Soko juga dipajang gerbong Kertapati atau gerbong kematian yang merupakan gerbong asli yang kala itu digunakan pasukan PKI untuk mengangkut para korban ke Soko. Gerbong berukuran sekitar 2 x 10 meter itu masih dipertahankan bentuk aslinya, namun telah diperbaharui warna catnya. Selain bekas sumur dan gerbong maut, di kawasan ini juga dibangun sebuah pendopo yang dinamakan Pendopo Lokapitra Dharma yang diresmikan oleh mantan Bupati Magetan, Sudarmono, tepat pada peringatan Hari Kesaksian Pancasila 1 Oktober 1992. Di sana juga terdapat lapangan yang biasa digunakan untuk upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peristiwa G30 SPKI merupakan sejarah kelam yang terjadi pada 30 September 1965. 6 jenderal dan 1 kapten harus meregang nyawa karena dibunuh dan dikubur di sebuah sumur yang berada di daerah Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Yang pertama adalah Jenderal Ahmad Yani. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada 19 Juni 1922. Ahmad Yani mengawali karir sebagai seorang tentara pada tahun 1945 ketika ingin berperang melawan Belanda. Setelah itu, ia memimpin untuk berperang melawan tentara Inggris di Magelang dan mendapat gelar Pahlawan Magelang. Perannya tidak hanya dalam mengusir penjajah, namun ketika ada gerakan pemberontakan, dirinya juga ikut berperang. Terkait dengan ideologi, sebenarnya Ahmad Yani sangat anti dengan komunis, sehingga ia benar-benar ingin memeranginya. Hal tersebut dilatar belakangi oleh ketidakinginannya akan adanya kekuatan kelima, yaitu mempersenjatai kaum petani. Ditambah dirinya juga memiliki ideologi yang berseberangan dengan Soekarno. Terkait dengan kematiannya, Ahmad Yani dibunuh oleh pasukan bersenjata ketika dirinya memukul salah satu anggota yang akan menyuliknya. Tindakan tersebut dikarenakan karena mereka tidak mengizinkan Ahmad Yani untuk berganti baju terlebih dahulu sesuai dengan kabar yang diberikan kepadanya, yaitu menemui Presiden Soekarno. Dirinya pun harus terbunuh di rumahnya dan jasadnya ditemukan pada sebuah sumur di Lubang Buaya pada 1 Oktober 1965.
Kemudian yang kedua adalah Letnan Jenderal R. Suprapto. Letnan Jenderal R. Suprapto lahir di Purwokerto, Jawa Tengah pada 20 Juni 1920. Karirnya di militer diawali ketika dirinya bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Setelah itu dirinya juga pernah ikut dalam perang gerilya yang dikomandoi oleh Jenderal Besar Sudirman dari tahun 1946 hingga 1947. Karirnya terus naik hingga pada 1 Juli 1962. Dirinya menjadi wakil kepala staf Angkatan Darat kedua hingga meninggalnya dengan dibunuh dalam peristiwa G30 SPKI. Yang ketiga adalah Letnan Jenderal MT Haryono. Letnan Jenderal TNI Mas Tirto Darmo Haryono lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 20 Januari 1924. Awal karirnya di militer saat bergabung dengan TKR ketika dalam suasana perjuangan kemerdekaan. Pada awal masuk, Haryono langsung diberi pangkat mayor. Selain itu, dirinya juga pernah menjadi perwakilan seperti Sekretaris Delegasi Indonesia saat perundingan antara Indonesia dengan Inggris. Bahkan saat diadakannya konferensi meja bundar atau KMB, ia ditugaskan untuk menjadi Sekretaris Delegasi Militer Indonesia. Di akhir hayatnya, Haryono harus terbunuh ketika pasukan Cakrabirawa menerobos rumahnya dan menembak dirinya. Sebelumnya, ia memberikan perlawanan dengan merebut senjata dari salah satu anggota, tetapi gagal. Setelah wafat, MT Haryono pun diberikan gelar Anumerta dan kenaikan pangkat menjadi Letnan Jenderal setelah sebelumnya menjabat sebagai Mayor Jenderal TNI. Kemudian, Letnan Jenderal S. Parman. Letnan Jenderal Siswondo Parman lahir di Wonosobo pada 4 Agustus 1918. Dirinya mengawali karir militernya sebagai anggota TKR dan puncak karirnya adalah ketika diangkat menjadi asisten 1 Kepala Staf Intelijen Angkatan Darat. Kematiannya pun demikian tragis seperti jenderal lain. Bahkan di rumahnya tidak ada pengawal sehingga anggota Cakrabirawa bisa leluasa untuk masuk. Singkat cerita, dirinya pun dibawa ke lubang buaya seperti jenderal lain dan ditembak hidup-hidup. Kemudian Mayor Jenderal D.I. Panjaitan. Donald Isaat Panjaitan merupakan orang Balige, Tapanuli, dan lahir pada 9 Juni 1925. Karirnya diawali dengan masuk ke TKR dan menjabat sebagai Komandan Batalion. Selanjutnya, dirinya ditunjuk untuk menjadi pimpinan perbekalan Perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Puncak karirnya adalah sebagai Brigadir Jenderal TNI sebelum akhirnya gugur dan diangkat menjadi Mayor Jenderal TNI Anumerta pada 5 Oktober 1965. Kematiannya diakibatkan tertembak pada bagian kepalanya saat sedang berdoa yang dilakukan oleh pasukan Cakrabirawa di rumahnya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemudian Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Sutoyo Siswomiharjo lahir di Karanganyar pada 28 Agustus 1922. Karir militer diawali ketika diangkat menjadi Ajudan Kolonel Gatot Subroto pada Juni 1946. Sebelum meninggal akibat peristiwa G30 SPKI, dirinya menjadi seorang hakim advokat di Angkatan Darat pada tahun 1961. Wafatnya membuat ia dipromosikan secara anumerta dan menjadi Mayor Jenderal dan dinobatkan sebagai pahlawan revolusi. Kemudian Kapten Pierre Andreas Tendean. Di antara jenderal lainnya yang terbunuh, Pierre Tendean merupakan yang paling muda. Ia lahir di Jakarta pada 21 Februari 1939. Dirinya merupakan ajudan dari Jenderal Ahan Nasution. Pada saat peristiwa berdarah G30 SPKI tersebut, ia rela menjadi tameng bagi Ahan Nasution sehingga tidak tertembak. Karena jasa Pierre Tendean, Ahan Nasution dapat melarikan diri ke Kedutaan Besar Irak yang berlokasi di sebelah rumahnya. Pierre pun ditembak dan dibuang di lokasi yang sama seperti jenderal lainnya. Dia pun dianugerahi kenaikan pangkat menjadi kapten secara anumerta pada 5 Oktober 1965. Setidaknya sekitar 1.920 orang tewas menjadi korban aksi kekejaman pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun tahun 1948. Untuk mengenang peristiwa berdarah tersebut, sebuah monumen didirikan di lokasi yang konon merupakan tempat mengubur sejumlah korban pembantaian PKI.
Monumen yang diresmikan pada 10 Juni 1991 itu terletak di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Para korban pembantaian merupakan tokoh masyarakat, ulama, polisi, dan tentara. Tawanan yang dibawa PKI dari berbagai daerah kemudian dimasukkan ke dalam rumah warga di Desa Kresek untuk dieksekusi. Setelah dieksekusi, jenazah para tawanan itu dibiarkan tergeletak di luar dan dalam rumah. Tempat eksekusi itu merupakan bekas rumah warga yang kemudian dijadikan PKI sebagai pusat pembantaian. Dalam pemberontakan yang dipimpin oleh Musso itu, mereka menculik para tokoh yang dianggap berseberangan dengan PKI. Dari ribuan korban pembantaian, terdapat 17 tokoh yang namanya diabadikan dalam sebuah prasasti yang berada di Monumen Kresek. 17 tokoh yang namanya disebut sebagai korban keganasan PKI tahun 1948 yang gugur di Desa Kresek tersebut, yakni 1. Kolonel Infanteri Marhadi, 2. Letkol Wiono, 3. Inspektur Pol Suparbak, 4. Mai Istiqlah, 5. Raden Mas Sarjono yang merupakan Patih Madiun, 6. Kiai Husen, anggota DPRD Kabupaten Madiun, 7. Muhammad yang merupakan pegawai dinas kesehatan, 8. Abdul Rohman, asisten Wedono Jiwan, 9. Sosro Diprojo, staf pabrik gula Rejo Agung, 10. Soeharto, guru sekolah pertama Madiun, 11. Sapirin, guru sekolah Budi Utomo, 12. Supardi, wartawan freelance Madiun, 13. Sukadi, tokoh masyarakat, 14. Kiai Haji Sidik, 15. Raden Haris Bagio yang merupakan Wedono Kanigoro, 16. Kiai Haji Barokah Fahrudin yang merupakan ulama, dan 17. Maidi Marto Disomo, agen polisi. Diketahui Kolonel Infanteri Marhadi merupakan prajurit TNI berpangkat tinggi yang namanya juga tertulis di prasasti Monumen Kresek. Selain Kolonel Marhadi juga tertulis nama Kiai Husen, seorang ulama yang berpengaruh dan anggota DPRD Kabupaten Madiun kala itu. Aksi pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun tahun 1948 menyisakan kisah pilu bagi bangsa Indonesia. Untuk mengenang peristiwa berdarah tersebut, sebuah monumen didirikan di lokasi yang kabarnya merupakan tempat mengubur sejumlah korban pembantaian PKI. Monumen yang diresmikan pada 10 Juni 1991 itu terletak di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Lokasi di mana Monumen Kresek berdiri dahulunya merupakan tempat eksekusi sejumlah tokoh masyarakat, ulama, polisi, dan tentara. Tawanan yang dibawa PKI dari berbagai daerah kemudian dimasukkan ke dalam rumah warga di Desa Kresek untuk dieksekusi. Setelah dieksekusi, jenazah para tawanan itu dibiarkan tergeletak di luar dan dalam rumah. Tempat eksekusi itu merupakan bekas rumah warga yang kemudian dijadikan PKI sebagai pusat pembantaian. Dalam pemberontakan yang dipimpin Musso itu, mereka menculik para kiai, elit birokrat, pamong praja, polisi, tentara, guru, tokoh organisasi yang dianggap berseberangan dengan PKI. Aksi kekejaman Musso bahkan digambarkan dalam sebuah patung besar yang berada di atas sebuah bukit. Patung tersebut menggambarkan Musso yang sedang mengayunkan pedangnya ke seorang laki tua yang merupakan seorang kiai. Sosok pria yang digambarkan hendak dibunuh Musso itu adalah representasi Kiai Husen, seorang ulama yang berpengaruh dan anggota DPRD Kabupaten Madiun kala itu. Selain patung Musso dan Kiai Husen, ada pula relief peninggalan sejarah tentang PKI di Madiun pada tahun 1948. Di Monumen Kresek juga terdapat prasasti batu yang berisi nama-nama prajurit TNI dan tokoh di Madiun yang gugur dalam pertempuran melawan PKI di Desa Kresek. 17 nama tersebut bukanlah total korban kekejaman PKI di Madiun. Setidaknya, korban pembantaian PKI pada tahun 1948 mencapai 1.920 orang. Selain monumen nama 17 korban, juga terdapat monumen yang berupa gambaran tumpukan mayat yang dikubur dan ditimbun jadi satu di tempat monumen dibangun.
Lubang Buaya menjadi saksi bisu peristiwa berdarah G30 SPKI karena menjadi tempat pembuangan jenazah Dewan Jenderal yang dibunuh oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Lubang Buaya menjadi lokasi ketujuh perwira TNI disiksa dan dieksekusi secara sadis hingga tewas. Ketujuh jasad para perwira tersebut dibuang di sebuah sumur tua yang kini disebut Sumur Maut Lubang Buaya. Sumur maut berkedalaman 12 meter dan berdiameter 75 cm itu menjadi akhir dari rentetan peristiwa penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap Dewan Jenderal. Pangkostrat Mayor Jenderal Soeharto mengerahkan Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat atau RPKAD dan Korps Komando Angkatan Laut atau KKOAL untuk melakukan pengangkatan ketujuh pahlawan revolusi. Sekitar pukul 12.05 waktu Indonesia Barat, seorang prajurit Parako atas nama Prada Anang masuk ke dalam sumur menggunakan akualung dan berhasil mengikat tali pada jenazah pertama. Jenazah itu kemudian berhasil diangkat dan diidentifikasi sebagai Letu Pierre Tendean, Ajudan Jenderal A.H. Nasution. Setelah itu, giliran Sersan Saparimin turun dan mengikatkan tali pada jenazah berikutnya sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Namun jenazah itu tidak berhasil diangkat karena terjepit jenazah lainnya. Kemudian pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, prajurit 1 Subekti masuk ke sumur dan mengikat dua jenazah sekaligus, yakni Mejen TNI S. Parman dan Mejen TNI Suprapto. Selanjutnya, pukul 12.55 waktu Indonesia Barat, Kopral Hartono mendapat giliran masuk ke sumur dan mengikat dua jenazah terpisah. Satu persatu, kemudian jenazah itu diangkat dan diidentifikasi sebagai Mejen TNI MT Haryono dan Brigjen TNI Sutoyo. Sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat, Sersan Saparimin kembali masuk dan berusaha mengangkat jenazah yang telah diikat pada kesempatan masuk kedua. Jenazah tersebut diketahui merupakan Letjen TNI Ahmad Yani. Setelah itu sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat, giliran Kapten Winanto turun dan mendapati jenazah Brigjen TNI DI Panjaitan. Semua jenazah kemudian dimasukkan ke dalam peti dan dibawa ke RSPAD Gatot Subroto untuk disemayamkan. Sersan Mayor Bungkus, Sersan 2 Giyadi Wikyo Suharjo, prajurit 1 Athanasius Buang, Kopral Hargiono merupakan anggota pasukan Cakra Birawa yang ditangkap karena terlibat peristiwa G30 SPKI. Dalam video dokumenter NBC tahun 1967 ditampilkan wajah keempat prajurit tersebut. Pasalnya mereka menjadi eksekutor dalam peristiwa itu. Ratu Athanasius Buang adalah sosok eksekutor yang menembak Mayor Jenderal Suwondo Parman. Setelah ditangkap dan ditahan, Athanasius Buang divonis hukuman mati karena terbukti terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Namun, Athanasius Buang meninggal secara misterius pada September 1989. Jenazahnya kala itu berhasil ditemukan pihak keluarga, namun tak diketahui penyebab kematiannya. Sama seperti Athanasius Buang, Serda Giyadi Wikyo Suharjo juga terbukti bersalah terlibat aksi G30 SPKI. Serda Giyadi merupakan eksekutor yang menembak Letnan Jenderal Ahmad Yani. Ia ditangkap selang 3 hari setelah peristiwa naas tersebut, tepatnya pada 4 Oktober 1965. Giyadi menjalani masa kurungan cukup lama karena harus bersaksi dalam sejumlah sidang termasuk dalam perkara Letkol Untung. Sama seperti eksekutor lainnya, Giyadi dijatuhi hukuman mati pada 16 April 1968 oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta. Sersan Mayor Bungkus yang merupakan seorang komandan pasukan pengawal Presiden Soekarno Cakra Birawa yang mendapat tugas menculik Mayor Jenderal MT Haryono. Sebagai Komandan Peleton Kompi C Batalion Kawal Kehormatan Cakra Birawa yang berada di bawah Letkol Untung, ia mengaku bahwa ia hanya menjalankan perintah atasannya, yakni Letu Dul Arif. Dalam pengakuannya, Bungkus mengaku menembak MT Haryono secara tidak sengaja karena kala itu dalam kondisi gelap. Secara refleks, Bungkus menembak bayangan putih yang membuat geger pasukannya. Tak disangka, ternyata ia adalah MT Haryono. Ditangkap dan diadili, Bungkus kemudian dibebaskan dari LP Cipinang pada tanggal 25 Maret 1999. Kopral Hargiono merupakan sosok yang menembak Ade Irma Suryani, putri Jenderal A.H. Nasution. Pada malam berdarah 1 Oktober 1965 dini hari, Kopral Hargiono merupakan orang yang mendobrak pintu kamar Nasution. Ketika berusaha membobol pintu kamar, Hargiono melesatkan sejumlah tembakan karena mendapatkan perlawanan dari Nasution yang berusaha mengunci pintu. Naas, Ade Irma rupanya secara tak sengaja terkena terjangan peluru dari moncong senjata yang digenggam oleh Kopral Hargiono. Kopral Hargiono kemudian ditangkap. Ia pun mengakui perbuatannya dan dibuang ke Nusa Kambangan.
Komandan Batalion KK1 Cakrabirawa Letkol Untung Samsuri merupakan orang yang memimpin pasukan untuk melakukan penculikan Dewan Jenderal pada peristiwa G30 SPKI. Letkol Untung menjadi sosok penting dalam G30 SPKI. Ia dipercaya oleh Mayor Suyono dan Kolonel Abdul Latif, dua tokoh lain di balik rencana penculikan Dewan Jenderal. Pada dini hari 1 Oktober 1965, Letkol Untung dalam siaran Radio Republik Indonesia atau RRI mengaku sebagai Ketua Dewan Revolusi yang melawan Dewan Jenderal. Bahkan Untung mengaku satu-satu dokumen Dewan Revolusi itu. Namun sehari kemudian, yakni pada 2 Oktober 1965, Untung kabur dan berhasil ditangkap pada 11 Oktober 1965. Setelah melalui sidang Mahkamah Militer luar biasa yang kilat, Untung pun dieksekusi di Cimahi, Jawa Barat pada tahun 1966. Hal yang menjadi perhatian, hingga menjelang eksekusi, Letkol Untung masih percaya jika nyawanya masih akan selamat dari eksekusi mati. Hal ini lantaran ia merasa kedekatannya dengan Soeharto mampu membatalkan putusan hukuman mati yang diterimanya. Kedekatan Untung dan Soeharto dibenarkan oleh anak buah Untung, yakni Ishak Bahar, Komandan Regu Pengawal Istana Batalion Cakrabirawa. Ishak yang kala itu sedang bertugas mengawal Presiden Soekarno tiba-tiba diajak untuk menemui Soeharto di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. Ketika G30 SPKI meletus, keberadaan Soeharto diketahui memang berada di RSPAD untuk menjaga anaknya, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, yang sedang sakit. Bersenjata lengkap, Ishak menuju RSPAD bersama Letkol Untung, Kolonel Abdul Latif, yang merupakan Komandan Garnison Kodam Jaya, sopir dan ajudan. Ishak menunggu di luar ruangan, hanya Untung dan Abdul Latif yang masuk menemui Soeharto. Meski begitu, Untung dan Abdul Latif menjelaskan kepada Ishak bahwa mereka baru saja pamit kepada Soeharto untuk menjalankan misi. Ketika di dalam mobil, Ishak mendengar perbincangan yang ternyata Untung dan Abdul Latif sudah mendapat izin Soeharto untuk menculik para jenderal. Letkol Untung Samsuri merupakan orang yang bertanggung jawab akhir September atau G30S di tahun 1965. Letkol Untung yang kala itu menjabat sebagai Komandan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa mengerahkan pasukannya untuk melakukan penculikan terhadap Dewan Jenderal. Untung lahir di Desa Seruni, Kedung Bajul, Kebumen, Jawa Tengah pada 3 Juli 1926 dan wafat di Cimahi, Jawa Barat 1966. Dalam buku Untung, Cakrabirawa dan G30S tahun 2011 karya Patrick Matanasi, sosok bernama asli Kusman ini sejak kecil telah diangkat anak oleh pamannya yang bernama Syamsuri. Untung adalah bekas anak buah Soeharto ketika ia menjadi Komandan Resimen 15 di Solo, Jawa Tengah. Ia merupakan Komandan Kompi Batalion 454 yang pernah mendapat didikan politik dari tokoh PKI Alimin. Semasa Perang Kemerdekaan, Untung bergabung dengan Batalion Sudikdo yang berada di Wonogiri. Pada saat itu, Gubernur Militer Kolonel Gatot Subroto memerintahkan agar Batalion Sudikdo dipindahkan ke Cepogo di lereng Gunung Merbabu. Kemudian Kusman pergi ke Madiun dan bergabung dengan teman-temannya. Setelah peristiwa Madiun atau pemberontakan PKI tahun 1948, Kusman berganti nama menjadi Untung Sutopo dan masuk TNI melalui Akademi Militer di Semarang. Letkol Untung Sutopo bin Syamsuri, tokoh kunci gerakan 30 September 1965, adalah salah satu lulusan terbaik Akademi Militer. Sebelum ditarik ke Resimen Cakrabirawa, Untung pernah menjadi Komandan Batalion 454 Banteng Raiders yang berbasis di Serondol, Semarang. Batalion ini memiliki kualitas dan tingkat legenda yang setara dengan Yonif Linut 330 Kujang dan Yonif Linut 328 Kujang II. Dalam peristiwa G30 SPKI, Banteng Raiders akan berhadapan dengan pasukan elit RPKAD di bawah komando Sarwo Edi Wibowo. Namun saat G30S gagal dalam operasinya untuk melarikan diri dan menghilang beberapa bulan lamanya. Ia kemudian ditangkap secara tidak sengaja oleh 2 orang anggota Armet di Brebes, Jawa Tengah. Letkol Untung Sutopo pun tak seberuntung namanya. Tepat di tanggal 11 Oktober 1965, ia yang kala itu sedang berusaha melarikan diri ke arah Semarang dengan menumpang kendaraan bus, justru mengalami nasib di luar perhitungannya. Letkol Untung dikenali oleh 2 tentara yang sama-sama menumpang bus. Karena kaget dan ingin menghindar, akhirnya Letkol Untung melompat keluar bus. Lantaran kecurigaan kedua tentara yang ada di dalam bus, Untung akhirnya dikejar hingga tertangkap warga di sekitar Asem 3 Kraton, Tegal. Meski Untung sempat menyembunyikan identitasnya, ia pun tetap tertangkap.
Warga pun tak menyangka bisa menangkap mantan komando operasional G30S dengan cara yang sangat tidak terduga. Setelah mengalami pemeriksaan di markas CPM Tegal, barulah identitas Untung sepenuhnya terbongkar. Dalam sidang Mahkamah Militer luar biasa yang kilat, Untung pun dieksekusi di Cimahi, Jawa Barat pada tahun 1966. Video yang memperlihatkan wajah Untung di tahanan sebelum eksekusi mati seperti menampilkan sosok yang berbeda. Untung yang sebelumnya tampak berwibawa dengan perawakan badan tegak, berubah menjadi sosok yang tampak lesu. Bahkan brewok yang tumbuh di wajah Untung nyaris membuatnya tak dikenali bahwa ia mantan pimpinan pasukan Cakrabirawa. Sebelum peristiwa G30 SPKI pecah, ternyata Soeharto pernah mendapatkan kiriman patung dari sosok misterius. Sang istri Butin pun harus dibawa ke tempat rahasia. Nama Soeharto dan peristiwa G30 SPKI memang menjadi dua hal yang cukup sering dibicarakan dalam sejarah perjalanan bangsa. Terlepas dari berbagai kontroversinya, ada sejumlah kisah terkait Soeharto dan peristiwa G30 SPKI. Satu di antaranya adalah yang disampaikan oleh mantan ajudan Soeharto, Wahyudi. Kisah soal Soeharto itu disampaikan Wahyudi dalam sebuah buku yang diterbitkan Kompas tahun 2012 lalu. Dalam buku itu, Wahyudi mengungkapkan adanya sebuah peristiwa di rumah Soeharto menjelang terjadinya peristiwa G30 SPKI. Saat itu, ia sedang bertugas di pos jaga. Tiba-tiba saja ada seseorang yang mengantarkan sebuah bingkisan. Wahyudi mengungkapkan pengantar bingkisan itu adalah seorang pria paruh baya. Saat dibuka, ternyata isi bingkisan itu adalah patung Batara Guru. Batara Guru merupakan satu tokoh dalam cerita pewayangan. Tak berselang lama, Soeharto mengetahui adanya patung itu. Soeharto pun memanggil Wahyudi dan menanyakan asal mula patung tersebut. Mendapatkan pertanyaan itu, Wahyudi pun segera menjawabnya. Selanjutnya, Wahyudi mengakui dirinya memang tidak menanyakan identitas pengirimnya. Wahyudi pun merasa ada yang ganjil terkait hal itu. Meski demikian, Wahyudi tetap berharap yang terbaik untuk Soeharto. Wahyudi melanjutkan, tak lama dari dikirimnya bingkisan itu, dirinya tiba-tiba menjadi sibuk. Sebab saat itu memang terjadi peristiwa G30 SPKI. Wahyudi kemudian membawa Butin dan keluarganya ke rumah sederhana milik Kostrad di Jalan Iskandar Syah, Kebayoran Baru selama 3 hari. Soeharto merupakan salah satu sosok penting setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI tanggal 30 September 1965 silam. Keberadaan Soeharto pada malam peristiwa itu terjadi pun sempat menjadi pertanyaan banyak orang. Hingga sejumlah kabar pun muncul saat itu, termasuk adanya kabar yang menyebutkan Soeharto sedang melakukan semedi untuk menuruti nasihat dukunya. Lantas, di mana sebenarnya keberadaan Soeharto saat peristiwa diculik dan dibunuhnya sejumlah jenderal angkatan darat saat itu? Soal kabar keberadaan Soeharto sempat diungkap dalam buku yang berjudul Anak Desa Biografi Presiden Soeharto, karangan O.G. Ruder tahun 1976 lalu. Dalam buku itu dituliskan, pada malam 30 September 1965, Soeharto memang tidak menghadiri rapat di Istana Olahraga. Satu di antaranya adalah adanya kabar yang menyebutkan Soeharto berada di sebuah tempat di mana air sungai bertemu. Ruder melanjutkan, menurut cerita tersebut, dukun itu melihat Soeharto supaya tidak pulang sebelum jam 2 menjelang dini hari. Masih menurut Ruder, cerita lainnya menyebutkan Soeharto juga mengikuti nasihat dukunya.
tepatnya untuk menghabiskan waktu di tempat pertemuan dua arus air. Meski demikian, menurut Rudar, semua cerita itu hanyalah isapan jempol. Sebab Rudar berpendapat sebenarnya Soeharto sedang berada di RSPAD. Alasannya, saat itu Tommy yang merupakan anak Soeharto terkena supanas sehingga harus dirawat di rumah sakit. Keberadaan Soeharto juga dibenarkan oleh seorang pasukan Cakrabirawa yang menemani Letkol Untung ke RSPAD, yakni Ishak Bahar, Komandan Regu Pengawal Istana Batalion Cakrabirawa. Ishak memberikan kesaksian. Ia membenarkan bahwa Letkol Untung memang memiliki kedekatan dengan Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Pangkostrat. Ishak yang kala itu sedang bertugas mengawal Presiden Soekarno tiba-tiba diajak Untung menemui Soeharto di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. Bersenjata lengkap, Ishak menuju RSPAD bersama Letkol Untung, Kolonel Abdul Latif, sopir, dan ajudan. Ishak menunggu di luar ruangan, hanya Untung dan Abdul Latif yang masuk menemui Soeharto. Meski begitu, Untung dan Abdul Latif menjelaskan kepada Ishak bahwa mereka baru saja pamit kepada Soeharto untuk menjalankan misi. Ketika di dalam mobil, Ishak mendengar perbincangan yang ternyata Untung dan Abdul Latif sudah mendapat izin Soeharto untuk menculik para jenderal. Peristiwa G30 SPKI merupakan aksi pengkhianatan para pembelot negara, tepatnya pada malam di tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965. Peristiwa itu tak lepas dari sosok Ketua Umum PKI Dipa Nusantara atau DN Aidit. Peristiwa G30S menimbulkan aksi saling tuduh. Pihak Angkatan Darat menuduh PKI sebagai dalangnya. Sementara pihak PKI menyebut tragedi itu adalah buntut dari konflik internal Angkatan Darat. Pihak Angkatan Darat yang mengontrol media massa akhirnya mengarahkan opini publik agar menganggap G30S diotaki oleh PKI. Peran DN Aidit sendiri dalam peristiwa G30S masih menjadi misteri. Namun posisinya sebagai ketua PKI secara otomatis membuat namanya juga dituding sebagai